Baiklah, selamat pagi bagi yang sudah hadir. Pagi, Pak. Ya, mungkin yang lain belum bisa masuk dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, baru bisa kita mulai saja ya, walaupun yang hadir cuma satu orang. Oh, ini masuk lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebelumnya saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kemudian saya sebelumnya mohon maaf karena minggu kemarin atau sharing session kedua saya tidak bisa selenggarakan karena ada kepentingan keluarga. Kemudian memang sharing session 2 mingguan ini terasa sangat pendek karena tergantung dari aktivitas dari sekolah. Kalau saya lihat aktivitas di SD Bejo ini sedikit lebih lambat ya, sehingga terasa kalau 2 minggu itu sebenarnya terlalu pendek. Saya 1 bulan itu lebih baik, tapi karena schedule-nya sudah harus begitu ya, akhirnya ya kita laksanakan saja sesuai dengan schedule yang diberikan. Terus terang saya belum sempat membaca dari laporan-laporan yang saudara buat, jadi kemarin saya hanya approve saja, tapi nanti itu akan saya baca kembali dan akan saya gunakan sebagai pengisi sharing session kedua. Di sharing session kedua nanti saya isi dari laporan-laporan kalian dan dari gambar-gambar yang kalian kirim. Selanjutnya untuk sharing session yang ketiga ini saya hanya ingin memastikan bagaimana progres dari 2 program kemarin, yaitu pojok buku ya, pojok pustaka, sama kemudian taman kalau memang belum, yang taman kalau masih perencanaan ya boleh perencanaan. Kemudian tentang AKM kemarin ya sudah mulai disinggung bagaimana perkembangannya dan kira-kira nanti problemnya apa gitu. Silakan dari salah satu peserta nanti menyampaikan ya. Mungkin kita mulai dari progres tentang pustaka kemarin ya. Siapa yang bisa menyampaikan nanti? Permisi Pak, saya izin masuk. Ya. Untuk yang kepustakaan itu mungkin masih dalam progres Pak, karena keterbatasan donasi bukunya masih dalam progres juga. Terus kemarin sudah ada beberapa yang donasi dan mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Salma yang terkait lebih ke PJ yang literasi itu. Ya. Untuk kan karena di SD-nya itu tidak ada ruang untuk perpustakaan ya Pak ya. Iya. Sama guru di sana itu masih dicarikan tempat Pak. Juga untuk penempatan buku-buku itu besok kalau memang sudah ada gitu. Gitu Pak. Ya. Mungkin Mbak Salma mau menambahkan. Iya baik Pak, saya izin menjawab. Ya. Silakan. Halo, Mbak Salma. Baik Pak, saya mau menjawab Pak. Oh iya ya, oke silakan. Iya Pak. Ya. Terkait
program pojok literasi itu kan dia tempatnya itu di setiap pojok kelas. Jadi bukan pojok sekolah ya, tapi pojok kelas. Nah, terus untuk programnya itu Pak, kan kita membuat karena buku di SDN 1 Pejok itu, SDN Pejok 1 itu kan juga berserakan tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan ada beberapa buku yang rusak karena dimakan beberapa kayak hewan-hewan gitu loh Pak. Nah, jadi kemarin itu kita masih dalam progres memberi penomoran pada buku itu, kemudian kita juga menunggu donasi yang ada, baru kita membuat pojok literasi dan menyusun buku tersebut supaya dia masih bisa digunakan kayak gitu Pak. Oh, berarti intinya beberapa buku itu masih bisa dipergunakan, hanya bentuk fisiknya itu nggak terlalu baik gitu ya? Iya Pak. Iya, kemudian dan ada beberapa buku yang tidak bisa diperbaiki ya? Iya. Oh, di remake juga nggak bisa, melanggar ya, perundang-undangan ya? Iya Pak. Jadi itu pojok literasi sekolah, maksudnya dalam lingkup sekolah apa per kelas? Per kelas Pak. Per kelas ya. Berarti nanti buku itu segmennya beda-beda juga ya. Yang untuk kelas 1 itu beda dengan kelas 6 gitu. Ya, jadi buku tersebut kan ada beberapa tema. Contohnya tema 1 kelas 1, tema 2 kelas 2. Terus ada yang tema 3 kelas 5 kayak gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan pada buku tersebut. Nanti setiap bukunya itu kita taruh di pojok literasi tersebut. Sama mungkin ada beberapa donasi yang kayak buku cerita, buku dongeng, cerpen, nanti juga bakal kita taruh di pojok literasi tersebut. Berarti artinya sebenarnya juga tidak membutuhkan ruang terlalu besar ya? Iya. Paling kayak rak kecil, kayak penjual koran yang di pinggir jalan itu masih bisa aja seperti itu ya? Ini membuat dari siku-siku itu loh Pak, siku-siku yang bentuknya siku. Ya. Nah, kita ngasih 2 siku, di atasnya kita kasih seperti kayak kayu yang triplek gitu Pak. Ya. Saya kira itu sudah cukup ya. Iya. Terus sampai sekarang. Memang hemat biaya juga. Iya. Kira-kira kelas berapa saja yang mungkin ready atau 50% ready itu? Gimana Pak? Untuk di kelas berapa saja yang kira-kira siap atau mungkin 50% siap launching, jadi nggak serentak 6 kelas toh? Apa disasar dari kelas 1 dulu, karena kan segmented berarti yang dibaca. Itu kelas 1 dulu naik ke kelas 6, apa kelas 6 baru turun ke kelas 1? Gini Pak, kan karena berhubung itu kan ada 5 kelas. Nah, yang hanya bisa digunakan itu 3 kelas. Oh, 3 kelas. Iya. Kelas berapa aja tuh? Itu ada kelas 1, kelas 2, terus ada yang satu ruangan dibuat untuk 2 kelas, itu ada kelas 3 sama kelas 4. Kelas 3 sama kelas 4. Yang lain tidak bisa, kira-kira kendalanya apa? Karena ruangannya Pak, ada kan 2 ruangan yang di pojok itu dibuat untuk kelas 5 sama kelas 6 itu. Itu kan ada yang semacam dipecah gitu tuh ya? Itu karena kekurangan kelas Pak, sehingga dia masih menggunakan tempat yang lama itu, yang dari kayu itu. Iya. Ya sudah, sementara untuk Terus untuk yang tanaman itu kata Via tadi masih dalam proses pengajuan proposal Pak. Ya, nggak apa-apa lah, itu berjalan aja, bergulir aja ya. Iya. Kemudian saya ingin tahu respon, kan saya baca-baca dari komen Instagram mahasiswa, ada banyak yang respon sekolah itu nggak terlalu baik gitu ya terhadap mahasiswa yang melaksanakan program Kamus Mengajar. Kalau di situ bagaimana? Di Pejok 1? Alhamdulillah.
Semua guru menerima, termasuk kepala sekolah sama guru pamong yang mendampingi kita biasanya, Pak. Oh iya. Itu cukup, bahkan sangat-sangat menerima kita. Dalam hal apapun itu melibatkan kita. Contohnya kemarin Tryout AKM, kita juga dilibatkan dalam membantu si peserta didik ini untuk melakukan Tryout AKM. Kalian Iya, masih Pak. komunikasi dengan koordinator wilayah Pak siapa itu namanya kemarin itu apa? Pak Korwil. Iya Pak Korwil. Tidak, Pak, tidak pernah. Enggak ya, sama kepala sekolah saja ya? Iya, hanya sama kepala sekolah. Oh iya, wis nggak apa-apa. Cuma saya ingatkan aja nanti penutupan nanti ya Desember ya, itu ada mungkin sebuah laporan atau poin-poin apa yang penting apa yang disampaikan ke Korwil itu ya, mengenai mungkin harapannya apa dan kemajuannya apa, tapi nanti aja ya diberikan. Ini berjalan aja dulu. Oh ya, kemudian AKM itu bagaimana di sana? Kalau saya beberapa laporan sepintas sih saya lihat seperti kekurangan peralatan dan lain sebagainya. Kemajuan pelaksanaan AKM di sana. Ya, baik Pak. Untuk yang melakukan AKM itu hanya kelas 5 saja, Pak. Nah, ya kalau setahu kami mengajar AKM itu lewat, kan ada bukunya, Pak. Ya. Ada buku AKM. Terus pembelajarannya pun kita hanya kayak pakai sebuah permainan atau gimana gitu. Jadi nalar. Nggak ada yang peraga. Nggak ada yang? Yang peraga, maksudnya menggunakan peraga seperti itu. Oh. Ya. Jadi yang disampaikan itu hanya penalaran saja gitu ya? Ya, penalaran gitu. Terus kita ngubah permainan, mungkin permainan yang berkaitan dengan materi tersebut gitu. Oh gitu ya, masih bisa. Artinya ini penalaran yang disampaikan di materi AKM tersebut bisa diaplikasikan sehingga mereka bisa lebih paham gitu ya. Artinya bisa dibuat jadi bentuk sebuah kegiatan sehingga mereka tidak dalam memahami soal, misalnya soal cerita itu mereka tidak hanya membayangkan tapi mereka melakukan itu sehingga bisa lebih memahami apa yang dimaksud dari materi AKM tersebut. Itu bisa apa enggak kira-kira? Mungkin untuk minggu kedepannya kami usahakan ya Pak. Bisa dicoba ya? Ya, bisa jadi dicoba. Kan kadang-kadang kalau soal cerita itu problemnya siswa itu ada yang langsung bisa memikirkan bahwa saya harus membayangkan seperti ini, tapi ada yang tidak paham sama sekali. Nah mungkin kalau memang itu cukup sederhana dan bisa dibuat semacam kegiatan aktivitas real gitu, mungkin lebih bisa memahami dan mereka lebih antusias ya. Kemudian yang lain, Mbak Aprilia ini mungkin ada yang mau disampaikan? Apa baik, Pak, baik. Jaringan ya? Keluar masuk tadi. Ya, usulkan jaringan. Saya izin masuk, Pak. Ya silakan. Oke. Untuk kemarin kita juga udah melaksanakan pembelajaran, Pak, mengenai ini untuk kelas 2 ya, Pak ya. Jadi kita pembelajarannya sudah menggunakan teknologi juga, Pak. Jadi kayak menanyakan video pembelajaran, Pak. Jadi kayak membuat suasana kelas itu lebih fun gitu, Pak. Jadi pembelajarannya kan menggunakan LCD, Pak. Jadi kayak ada video-video gitu. Ya. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan Mbak Salma secara rinci terkait bagaimana kondisinya di saat itu, karena saya nggak datang Pak waktu itu, bukan jadwal piket saya. Ya. Mungkin Mbak Salma bisa menjelaskan kondisinya di dalam, Pak, gitu. Iya. Gimana Salma? Iya baik Pak. Mohon maaf ya Pak.
Oh, sebentar. Izin menjawab. Ini mumpung mumpung apa bisa on semua 4 orang. Coba dibuka, saya mau print screen untuk untuk cover itu ya. Open cam supaya saya bisa print screen. Iya Pak, izin menjawab sekalian. Ya. Nah, terkait pembelajaran menggunakan teknologi atau pengenalan teknologi ke peserta didik itu, banyak peserta didik yang masih belum memahami. Jadi mereka taunya hanya menonton saja. Jadi kita menjelaskan ulang apa isi dari video tersebut. Tetapi peserta didik juga mengerti. Contohnya, siapa nama kan di situ dikasih contoh sebuah soal gitu kan. Si A membawa berapa buku, si B membawa berapa buku. Nah, peserta didik itu sudah bisa mengingat. Tapi untuk memahami, peserta didik masih belum bisa. Oh ya. Ya itu ya. Jadi memang kalau tujuannya yang kemarin kalau saya baca itu sudah lebih mengurangi mengingat. Jadi mereka learning by doing itu mungkin yang menjadi sasaran dari program AKM tersebut ya, untuk memahami sebuah konsep. Mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dengan mengingat itu atau membayangkan itu. Mungkin dari tahap dasar itu harus begitu ya, tapi mungkin beda lagi kalau advance naik ke SMA atau kuliah, itu sudah melewati masa itu, sehingga kondisi itu mereka sudah bisa membayangkan. Dan kalau menurut hemat saya dan yang saya baca dari model pendidikan saat ini itu sebaiknya kita bisa itu tadi, kita memahami konsep dari soal tersebut, kemudian membuat sebuah fragmen atau drama atau kegiatan apa yang memberikan gambaran real terhadap materi soal tersebut. Setelah itu kita jelaskan kembali kenapa kita harus membuat kondisi real dari soal tersebut, karena nantinya kita akan jelaskan kembali bahwa yang kamu lakukan tadi itu sama seperti soal ini. Itu tetap harus dijelaskan kepada mereka, sehingga mereka bisa membayangkan, oh kalau ada soal seperti ini kegiatan seperti tadi. Karena kita harus juga menjembatani beberapa siswa SD itu ya, terutama kalau mungkin siswa putri itu lebih cepat ya, lebih cepat untuk menalar. Tapi beberapa anak yang kegiatan aktivitasnya itu lebih banyak di lapangan itu agak kesulitan. Saya kira sudah bagus seperti itu, hanya mungkin perlu pembiasaan saja ya. Tadi hanya perlu pembiasaan saja, kegiatan mewujudkan materi tadi. Karena penting ya, jadi ada 2 hal yang harus kita lakukan ya. Pertama, membuat contoh soal tadi itu dalam kondisi real. Kemudian kita jelaskan lagi bahwa yang kamu lakukan itu persis seperti soal ini, soal cerita ini. Nah, mereka jadi bisa menyambung, oh seperti itu. Baru yang ketiga kita uji kembali dengan satu soal lain, apakah mereka bisa melakukan hal yang sama atau terjadi peningkatan jumlah mahasiswa atau peningkatan jumlah siswa yang mampu menalar soal seperti ini tadi. Karena ini siswanya masih kecil-kecil ya. Jadi mungkin ada progres ya. Kalau yang tadi itu yang bisa menalar itu hanya 3, mungkin minggu depannya itu naik jadi 4, jadi 5 dan sebagainya. Mungkin itu saja ya saran yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain di luar itu, tanggapan warga sekitar sekolah, apakah ada masukan dari mereka? Mohon maaf, tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oh ya. Maksudnya apakah mereka tidak tahu kegiatan ini ada atau?
tahu, tapi mungkin selevel apa ya, lurah dan lain sebagainya tidak ada ya, tidak ada hubungannya ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Pak, mungkin saya izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ini juga mungkin sebenarnya belum saya omongkan sama teman-teman yang lain, Ya. karena saya baru dapat info. Jadi kemarin kan kita hanya donasinya, kita bukan donasi kan hanya untuk buku ya, Pak ya. Ya. Nah, ini teman saya tiba-tiba bilang, Pak, untuk kayak dia pengen donasi kayak buat kayak bibit tanaman yang kecil-kecil gitu. Mungkin nggak apa-apa ya, Pak ya, buat taman ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Jadi selama itu masih dalam program, ya diterima saja. Kan kalau tanaman kecil-kecil itu kan ya juga masuk program ya, masuk program taman. Oh iya, taman Cuman, itu. Iya Pak. Skupnya sekolah apa per kelas seperti tadi apa buku tadi? Kalau per kelas tidak mungkin Pak, karena tidak ada lahannya. Ruangannya nggak ada lagi ya? Iya. Ya. Terus untuk tanaman sendiri, kita pengajuannya itu masih agak susah ya Pak ya, karena beberapa tanamannya itu lebih cenderung ke tanaman besar Pak, sedangkan sekolah tidak menghendaki itu. Tanaman besar itu maksudnya yang menghasilkan menjadi pohon gitu ya? Yang kayak pohon gitu Pak, yang kayak mangga, lengkeng kayak gitu. Sedangkan sekolah kan tidak menghendaki itu kan Pak. Jadi saya juga lagi mencari donatur lain yang bisa saya kirim proposal dan memberi tanaman-tanaman hias itu Pak. Karena di DLH itu tanaman hiasnya itu yang mungkin bisa saya bawa ke sana itu baru pucuk merah sama bougainville. Selain itu, karena saya juga belum sempat ke sana Pak, jadi yang teman saya yang sudah ke sana duluan itu bilang kalau misal yang bisa dibawa ke SD itu cuman pucuk merah sama bougainville yang bunga kecilnya. Lainnya sudah besar-besar Pak, kayak pohon mangga, pohon kelengkeng kayak gitu. Diberi sampai berapa itu oleh DLH? Minta berapa aja boleh Pak. Tapi ya. untuk pohon-pohon yang itu Pak, itu kan terbatas ya Pak ya. Jadi kayak harus benar-benar kayak dibagi gitu. Jadi kayak misal mau pucuk merah gitu, itu nggak boleh minta sampai 10 gitu, nggak boleh Pak. Nggak boleh ya? Iya. Karena pucuk merah itu bagus ya kalau taruh situ ya, dan dia cukup nggak terlalu besar, tapi kalau sudah daunnya banyak dan saya lihat itu kan nggak terlalu teduh di situ ya. Nah itu nanti hasilnya bagus itu pucuk merah. Tinggal tanaman sampingnya apa gitu ya. Nggak mungkin kan pucuk merah saja satu gitu, nggak mungkin. Mungkin bisa konsultasi juga dengan mungkin punya teman jurusan arsitektur lanskap untuk desain tamannya. Iya. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kalau punya teman jurusan arsitektur lanskap itu kalian bisa meminta bantuan melihat kondisi lapangan dan dibuatkan konsep termasuk gambarnya. Kalau bisa 3 dimensi ya 3 dimensi. Nggak apa-apa, jadi ada blueprintnya, kemudian ada desain mungkin virtual 3D bisa, daripada buat 3D langsung maket itu kan tentu sulit ya, bisa virtual 3D. Intinya bayangan kalian apa yang ingin kalian wujudkan dalam sekolah itu bentuknya seperti ini dalam virtual 3D itu boleh. Kemudian untuk program kalian sendiri kalian laksanakan semampunya. Nah hasil blueprint ini nanti kamu serahkan ke mereka, mungkin suatu saat ada yang bisa mengembangkan kalau memang kalian tidak bisa mewujudkan itu 100%. Nah, jadikan satu juga taman itu virtual 3D itu dengan desain
pojok literasi tadi, mungkin kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Nah itu mungkin bisa minta bantuan teman-teman, mungkin ada yang punya jurusan arsitektur landscape dan lain sebagainya. Saya kira itu lebih bagus ya, kita masih meninggalkan sesuatu walaupun itu nanti masih dalam bentuk konsep, bisa dicoba itu. Jadi tidak hanya bentuk fisik tapi bentuk video atau film yang mungkin akan kalian garap akan menjadi seperti itu, hanya sekarang seperti ini saja. Nah, itu boleh saja, mengingat kondisinya memang terbatas ya. Saya kira itu mungkin saran saya yang bisa dicoba ya, tapi nggak tahu apakah gitu itu biayanya lebih murah daripada mewujudkan dalam keadaan real ya. Tapi kita bisa tinggalkan hasil kerja kita itu untuk sekolah tersebut, untuk kepala sekolah, untuk itu mungkin mereka membutuhkan presentasi untuk mencapai donatur yang lebih besar. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi mereka bisa membawa itu. Makanya tadi saya nanya apakah level pemerintahan seperti Pak Lurah itu mengetahui kegiatan kami. Misalnya kalian membawa proposal dalam bentuk virtual 3D yang sekarang kan lagi musim ya, rekreasi, tapi melihatnya di laptop. Nah, seperti itu, gambaran apa yang kalian bentuk, kalian masuknya seperti itu sehingga mereka lebih tergerak. Terlepas memang sekolah itu masih terkendala, tapi kalau taman itu kan cukup ya, kalaupun dikorbankan nanti itu cukup worth it lah kalau hasilnya bagus gitu loh. Ya mungkin bisa dibuat seperti itu untuk menggugah minat investor, terutama level pemerintahan seperti Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Mungkin itu bisa dicoba seperti itu untuk taman itu ya. Oke, yang lain? Iya Pak, atau enggak gini, karena berhubung tadi kata Via bunganya hanya terbatas dapatnya, Ya. mungkin kita juga bisa meminta ke peserta didik yang kayak di rumahnya ada bunga gitu, minta sedikit juga. Ya. Ya, tapi nanti variasinya apa enggak terlalu rumit ya? Artinya kan nanti mahasiswa itu akan membawa yang ada di rumah ya. Dan kalau desain taman itu kan perlu ada apa ya, variasi yang ditata gitu ya. Di sebelah sini tuh bunga jenis ini, sebelah sini bunga jenis ini, sehingga penampakannya bagus. Saya khawatir kalau siswa membawa masing-masing itu akhirnya kalau kita kumpulkan tuh jadi malah kelihatan ruwet gitu. Kecuali kita bisa mendesain tamannya itu semacam individu, misalnya dikasih sebuah patok gitu, patok ditancapkan, terus di atasnya dikasih pot yang berisi tanaman siswa itu, terus diberi nama dan dia wajib merawat lah. Itu saya kira bagus juga. Tapi akan jumlah siswanya berapa ya kira-kira ya? Sampai 20 orang? Satu kelas itu ada yang 14, mungkin sekitar 77 anak kelas 1 sampai kelas 6. Oh, satu kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ya mungkin halaman itu dibuat, mungkin biasanya itu yang siswa yang lebih kecil ya, yang lebih rajin itu mulai kelas 2 sampai kelas 4 itu ya, lebih bisa diajak untuk yuk kamu tak buatin ini yuk, apa semacam tancapan agak tinggi gitu, terus di atasnya dikasih potmu, dikasih nama, dirawat tiap itu. Tapi penempatannya itu yang agak sulit. Jangan sampai nanti kita membayangkannya indah seperti taman, ternyata hasilnya tidak seperti ekspektasinya. Ya mungkin kalau saya lihat kan dalam mendesain taman kita harus minta bantuan orang yang lebih ahli ya, kecuali memang kita punya hobi seperti itu. Dan kalau saya lihat backgroundnya
semuanya kan masih pendidikan, dari saya sendiri teknik ya. Kalau teknik kan berarti praktis, pendekatannya itu praktis. Nanti kaku, nanti di lapangannya juga nggak terlihat, malah nggak terlihat indah, malah terlihat kaku. Cuma mungkin bisa nyari desain yang bagus dan kita tiru dengan grade yang agak diturunkan gitu. Walaupun nanti tanamannya didapat dari siswa boleh saja, hanya penempatannya bagaimana, jangan sampai mereka datang dengan tanaman yang sangat bervariasi kemudian kita jadikan satu dalam pojok gitu ya, jadi kelihatan seperti hanya kumpulan tanaman, tidak menjadi taman gitu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Ya karena waktunya sudah tinggal 10 menit ya. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan silakan. Kalau tidak berarti mungkin bisa kita akhiri ya. Ini yang lain kenapa tidak masuk ya? Tidak bisa masuk apa gimana ya? Iya Pak, karena mereka ngajar hari Oh ini iya. dan di sana terkendala oleh jaringan Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya wis nggak apa-apa. Yang penting sudah ada yang masukan dari yang hadir, nanti didiskusikan kembali. Baiklah, tidak ada lagi yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada berarti bisa kita tutup ya. Iya Pak, cukup. Oke, berarti saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak.